dengan Double Tom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu menulis teks naratif dan deskriptif bermuatan lokal. Pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra Indonesia Sekolah Dasar bermuatan lokal. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu hakikat menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting dalam pengembangan kompetensi literasi siswa, di mana keterampilan ini memungkinkan siswa untuk menuangkan ide, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan bermakna. Dalam pembelajaran bermuatan lokal, siswa akan diajak untuk menulis teks naratif dan deskriptif yang menggambarkan budaya, lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut sesuai urutan waktu. Teks ini biasanya melibatkan tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian, serta dapat berbentuk cerita rakyat, pengalaman pribadi, atau kisah sejarah lokal. Sementara itu, teks deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau orang secara rinci agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang sedang dijelaskan. Dan dalam menulis teks naratif dan deskriptif bermuatan lokal, ada beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah menentukan topik yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti cerita rakyat daerah, kegiatan adat, makanan tradisional, tempat wisata, atau tokoh inspiratif lokal. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah siswa diajak untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi langsung, buku, atau media digital. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian disusun dalam bentuk kerangka tulisan untuk memudahkan proses penulisan. Dalam menulis, siswa akan diarahkan untuk menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan menarik, serta memilih diksi yang tepat untuk menggambarkan suasana atau peristiwa. Setelah draft itu selesai, siswa akan melakukan revisi dan penyuntingan untuk memperbaiki ejaan, tanda baca, kejelasan kalimat, serta kesesuaian isi dengan tujuan teks. Materi selanjutnya yaitu struktur teks naratif dan deskriptif. Teks naratif itu memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, dan penutup. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, dan waktu kejadian. Kemudian rangkaian peristiwa memuat konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Sedangkan penutup biasanya berupa penyelesaian atau amanat cerita. Sementara itu, untuk teks deskriptif memiliki struktur berupa identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi menjelaskan objek yang akan dideskripsikan, sedangkan bagian deskripsi berisi rincian ciri-ciri, bentuk, warna, ukuran, atau kesan yang ditangkap terhadap objek tersebut. Contoh tema bermuatan lokal yang dapat diangkat dalam penulisan naratif dan deskriptif bermuatan lokal sangat beragam. Misalnya pada teks naratif, siswa dapat menulis tentang legenda Batu Belah, asal mula Danau Toba, atau pengalaman menyaksikan tortor di desa. Sedangkan untuk teks deskriptif, siswa bisa menggambarkan rumah adat Batak Toba, suasana pasar tradisional di pagi hari, atau rasanya makanan khas arsik dari dapur nenek. Dengan mengangkat tema-tema lokal seperti ini, siswa tidak hanya belajar menulis, tetapi juga menggali kekayaan budaya daerah secara langsung. Materi selanjutnya yaitu strategi penerapan keterampilan menulis di sekolah dasar. Nah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa. Antara lain, yang pertama adalah pengenalan dasar dan kerapian. Tahap paling awal adalah mengenalkan dasar-dasar menulis. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan mengenal huruf dan kata, di mana siswa dilatih menulis huruf dan kata, atau misalnya bisa di papan tulis atau kertas besar. Dan penggunaan garis panduan juga sangat penting di sini dalam melatih tangan agar tulisan mereka itu menjadi teratur dan rapi. Yang kedua yaitu latihan kreativitas dan pembiasaan menulis. Setelah bisa menulis dengan rapi, kita harus mulai memicu ide. Ini bisa dilakukan dengan cerita bergambar untuk merangsang imajinasi.
Yang paling penting adalah membiasakan siswa menuangkan ide ke dalam tulisan, misalnya melalui buku harian tentang aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu penguasaan topik dan struktur dasar. Latihan menulis itu harus memiliki fokus. Ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa menulis berdasarkan topik menarik yang dekat dengan mereka, misalnya yaitu hewan peliharaan atau pengalaman lokal seperti pesta panen. Bersamaan dengan itu, ajarkan cara membuat judul yang relevan. Yang keempat yaitu secara teknis. Mereka dilatih menyusun paragraf sederhana yang terdiri dari kalimat topik dan kalimat pendukung, dan dibiasakan melakukan revisi serta pengeditan sebagai bagian penting dari proses belajar. Yang kelima yaitu memperluas keterampilan dengan media digital dan sosial. Keterampilan menulis diperluas menggunakan media modern seperti menulis di komputer dan bahkan mempublikasikan tulisan mereka di blog kelas. Selain itu, keterampilan sosial juga diterapkan melalui menulis secara berkelompok atau memberikan umpan balik yang dapat melatih kolaborasi dan komunikasi siswa. Yang keenam adalah evaluasi dan umpan balik yang membangun. Proses ini harus selalu diiringi dengan penilaian berkala secara individu maupun kelompok, serta pemberian komentar positif dan saran perbaikan yang bersifat membangun. Hal ini krusial agar siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan menulisnya. Yang ketujuh adalah penguatan menulis teks naratif bermuatan lokal. Untuk menguasai penulisan cerita atau naratif, siswa diajak untuk menulis ulang cerita rakyat daerah asal mereka, misalnya legenda Danau Toba. Latihan ini membantu mereka memahami struktur narasi seperti alur, tokoh, dan latar, sekaligus memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu penguatan menulis teks deskriptif bermuatan lokal. Untuk mengasah kemampuan penggambaran atau deskriptif, siswa diminta menulis tentang lingkungan atau budaya sekitar mereka, seperti menggambarkan suasana pasar tradisional, rumah adat, atau makanan khas daerah mereka. Ini akan melatih kepekaan bahasa siswa dalam mengamati dan mendeskripsikan objek dengan detail, serta memperkuat keterhubungan mereka dengan budaya setempat. Materi berikutnya adalah langkah praktik dalam menulis teks naratif dan deskriptif bermuatan lokal di sekolah dasar. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menulis teks naratif dan deskriptif bermuatan lokal di sekolah dasar, yaitu yang pertama, membangun minat dan koneksi emosional siswa terhadap topik lokal. Langkah pertama yang dilakukan guru adalah membangun ketertarikan siswa terhadap kekayaan budaya lokal. Guru dapat memulai pembelajaran dengan bercerita atau menampilkan video singkat tentang cerita rakyat, tradisi adat, atau suasana khas daerah. Guru juga bisa menanyakan pengalaman pribadi siswa seperti apakah siswa pernah mengikuti pesta panen, berkunjung ke rumah adat, atau mencicipi makanan khas daerah. Aktivitas ini bertujuan untuk membangun koneksi emosional antara siswa dengan topik yang akan ditulis. Yang kedua adalah memilih topik dan menentukan jenis teks. Langkah selanjutnya setelah minat siswa terbentuk, guru itu mengarahkan siswa untuk memilih topik yang sesuai dengan kehidupan atau pengalaman mereka. Guru dapat menyediakan daftar tema lokal yang relevan untuk dipilih siswa secara bebas. Misalnya legenda batu gantung, pasar tradisional di pagi hari, atau kegiatan adat di desa kami. Selanjutnya, siswa diminta untuk menentukan jenis teks yang akan ditulis. Jika naratif, maka akan berisi cerita berurutan, atau deskriptif, maka berisi gambaran rinci. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi melalui observasi dan diskusi. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi sebagai bahan tulisan. Guru mengajak siswa untuk mengamati langsung di sekitar sekolah atau rumah, lalu mencatat semua yang mereka lihat, dengar, atau rasakan. Selain itu, mereka bisa diskusi di kelas, mewawancari orang tua atau tokoh masyarakat, atau membaca buku maupun artikel terkait. Semua informasi ini akan membuat tulisan mereka jadi lebih kaya dan berbobot. Yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan.
Langkah selanjutnya sebelum mulai menulis, siswa perlu menyusun kerangka yang berisi bagian-bagian utama tulisan. Untuk teks naratif, kerangkanya itu dapat mencakup orientasi, rangkaian peristiwa, dan penutup. Untuk teks deskriptif, kerangkanya itu mencakup identifikasi objek dan uraian detail. Pada tahap ini, guru juga bisa memberikan contoh sederhana bagaimana menyusun kerangka berdasarkan tema lokal. Yang kelima yaitu menulis draft pertama. Setelah kerangka selesai, siswa mulai menulis draft pertama secara lengkap. Guru akan mendorong siswa untuk menggunakan kalimat efektif, kosakata yang bagus, dan struktur kalimat yang benar. Untuk teks deskriptif, siswa didorong menggunakan kata sifat dan kata indera secara tepat. Untuk teks naratif, guru mengingatkan agar alur cerita logis dan menyampaikan pesan moral yang sesuai. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri maupun berkelompok tergantung tingkat kemampuan siswanya. Yang keenam itu adalah merevisi dan mengedit teks. Langkah berikutnya, guru mengarahkan siswa untuk membaca kembali tulisan mereka dan memperbaiki bagian yang kurang jelas, kurang lengkap, atau strukturnya itu salah. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik peer review atau saling tukar tulisan dan memberi masukan antar teman. Guru akan memberikan contoh perbaikan dan catatan langsung pada naskah siswa. Yang ketujuh yaitu memfinalisasi dan mempublikasikan karya siswa. Langkah selanjutnya setelah semua perbaikan itu selesai, siswa menulis ulang atau mengetik hasil akhirnya dengan rapi. Guru lalu membantu mempublikasikan karya mereka, misalnya di mading kelas, dibuat jadi buku tipis, atau di blog sekolah. Siswa juga bisa membacakan karyanya di depan kelas. Dengan cara ini, mereka akan merasa usahanya itu dihargai dan jadi semangat untuk menulis lagi. Yang kedelapan adalah melakukan refleksi dan evaluasi proses menulis. Langkah terakhir adalah mengajak siswa untuk merefleksikan proses menulis yang telah mereka lalui. Guru dapat memberikan pertanyaan panduan seperti apa yang kamu pelajari, bagian mana yang paling kamu sukai, dan apa yang ingin kamu perbaiki di tulisan kamu berikutnya. Guru juga bisa memberikan evaluasi dengan rubrik sederhana dan komentar positif untuk memperkuat semangat belajar siswa dalam menulis teks bermuatan lokal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya.